Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania Afrilia Roza dengan NIM 20030111165 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4 Universitas Darmas Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PPKN di SD dengan dosen pengampu Ibu Wiwi Okta Susilawati MPD, saya akan menjelaskan mengenai materi keempat dan materi keenam dalam pembelajaran PPKN. Materi keempat, konsep dasar kurikulum di SD. Konsep dasar kurikulum yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Menurut Sutrisno, beliau menjelaskan bahwa ada 3 konsep kurikulum, yaitu yang pertama ada kurikulum sebagai substansi, yang kedua ada kurikulum sebagai sistem, dan yang terakhir yang ketiga ada kurikulum sebagai bidang. Selanjutnya, kedudukan kurikulum. Kedudukan kurikulum dapat dilihat dari sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan sebagai sistem tentu memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Komponen-komponen pendidikan itu antara lain yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua kurikulum pendidikan, yang ketiga peserta didik, yang keempat lingkungan, yang kelima sarana dan prasarana, yang keenam manajemen, serta yang ketujuh teknologi. Kemudian konsep kurikulum PPKN di SD. Mata pelajaran PPKN di Indonesia dalam perkembangan sejarahnya mengalami perjalanan panjang dan tidak lepas dari pengaruh kekuasaan. Mulai dari awal kemerdekaan, perkembangan mata pelajaran PKN dalam kurikulum nasional sering berganti nomenklatur atau penamaan serta kajian materi di dalamnya. Ada istilah yang mengungkapkan adigum adiguno, artinya ganti menteri, ganti kebijakan. Hal ini pun berlaku dalam pendidikan di Indonesia. Sejarah mencatat perkembangan pendidikan kewarganegaraan telah mengalami berbagai dinamika dalam kurikulum, khususnya pada sekolah dasar di Indonesia. Beberapa hasil penelitian sarjana PPKN Samsuri pada tahun 2010 dan Sunarso pada tahun 2012 menggolongkan dinamika pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dasar di Indonesia menjadi 3 periode. Periode Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Kemudian kerangka kajian PPKN K13 atau kurikulum 2013, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Seperti yang terpapar pada gambar, teman-teman bisa memahami dan melihat sendiri ya. Selanjutnya ada dinamika perkembangan pembelajaran kewarganegaraan di Indonesia, juga terpapar di video. Teman-teman bisa melihat sendiri dan memahami sendiri ya teman-teman. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian desain pembelajaran PPKN di kelas rendah.
Istilah desain pembelajaran atau instructional design biasanya merujuk pada desain materi pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang dapat melibatkan guru atau tidak perlu melibatkan guru yang akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Sejumlah ahli mengatakan bahwa desain pembelajaran dibuat oleh guru yang akan melaksanakan pembelajaran, namun bukanlah suatu keharusan desain pembelajaran dibuat hanya oleh guru yang bersangkutan. Artinya bahwa pengembangan desain pembelajaran dapat menjadi tugas para pakar pembelajaran yang diharapkan akan membantu atau mempermudah para guru dalam mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu standar kompetensi lulusan atau SHL. Standar kompetensi lulusan ini merupakan standar pendidikan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik berdasarkan tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang terakhir ada kompetensi dasar atau KD, kompetensi inti atau KI, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk satu mata pelajaran, masing-masing satu pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu terhadap kompetensi inti. Kemudian, pemetaan kompetensi inti, KI, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi inti itu sikap pengetahuan. Kompetensi dasar mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, dan indikator pencapaian kompetensi memahami simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai materi keempat dan kelima. Maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.